Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 42. Pada edisi ini kita berlatih menerjemahkan prasakata depan dengan menggunakan kata depan bersambung. Kata depan bersambung kita pelajari di edisi 41. Ada 5 kata depan bersambung dalam bahasa Arab, yaitu bi, ta, wa, li, ka. Ka artinya seperti, li artinya milih atau untuk, wa artinya demi, ya. Wa artinya demi, ta artinya demi, bi artinya dengan, atau pada, atau di, dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Kata depan bersambung ini harus disambungkan dengan kata setelahnya. Ya, mengapa harus disambungkan? Oleh karena kata depan bersambung terdiri dari satu kata, ka, li, wa, ta, bi. Terdiri dari satu huruf, ya, satu huruf. Jadi satu huruf ini tidak bisa dibiarkan terisolasi sendiri, dia harus disambungkan dengan kata setelahnya. Nah, ini 15 prasakata depan. Apa itu prasakata depan? Prasakata depan adalah prasa yang didahului oleh kata depan. Jadi prasakata depan itu awalnya itu kata depan, ya. Awalnya itu kata depan. Kata depan itu bisa diikuti oleh kata benda seperti bulan, bulan kata benda. Dengan demikian, demi bulan itu prasakata depan. Nah, kata depan itu juga bisa diikuti oleh FKB, prasakata benda. Misalnya ini ayah si Sulaiman, ini prasakata benda 3. Ya, prasakata benda 3. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, prasa yang diawali oleh kata depan itu disebut prasakata depan. Nah, ini 15 prasakata depan ini, kata depannya itu kata depan bersambung, kecuali satu, yaitu ini, dalam. Dalam itu fi, ya. Dalam itu fi. Kata depan yang terdiri dari 2 huruf. Dalam sebuah perjalanan panjang ke Baghdad. Jadi dalam sebuah perjalanan panjang ke Baghdad, itu terdiri dari berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Kemudian kata pertamanya itu kata depan. Maka rangkaian panjang dalam sebuah perjalanan panjang ke Baghdad itu disebut prasa kata depan. Kita mulai dari soal nomor 1. Demi bulan. Bulan itu apa? Bulan itu qamar, tertentu. Al-qamar. Al-qamar, ya. Al-qamar. 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 Kemudian demi itu apa? Demi itu waw. Wal qamar. Ini kata depan. Oleh karena itu kata benda setelahnya itu harus majrur. Jadi demi bulan itu wal qamari, wal qamari. Ingat waw di sini artinya bukan dan, ya, tapi demi. Ya. Waw yang artinya demi itu merupakan kata depan bersambung nih. Ya. Oleh karena itu kata benda setelahnya harus majrur. Nomor 2, seperti ayah si Sulaiman. Seperti itu apa? Seperti itu ka, ya. Nih, seperti ka. Kal qamari, dengan demikian seperti bulan. Wal qamari, demi bulan. Kal qamari, seperti bulan. Coba kita rangkai dulu prasa setelah seperti. Prasa setelah seperti terdiri dari 2 kata. Yang pertama kata ayah. Ayah itu apa? Ayah itu ab, ya. Ayah itu ab. Kemudian Sulaiman itu ya Sulaiman. Sulaiman. Ya. Kemudian ini KB1, ini KB2. Ya. N-nya sama dengan 2. 2 min 1 sama dengan 1. Ini murakab idhafiyun.
Satu dari belakang itu harus majrur. Jadi Sulaiman ini harus majrur. Sulaiman itu majrur dengan fathah. Oleh karena Sulaiman itu termasuk kata benda yang tidak bertanwin. Ghairu munsharif. Kata benda satu tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Tetapi dia didahului oleh preposisi ka. Preposisi ka. Ya kan? Ka. Ka. Ya. Nah, jadi kata benda setelah ka itu harus majrur. Nah, perhatikan, ab itu termasuk 5 kata benda spesifik ya. Dia tidak majrur dengan kasrah, tapi dia majrur dengan ya. Nah, jadi ab itu menjadi abi. Ya, ab itu menjadi abi. Kemudian ini sambungkan ke sini begini. Jadi ka abi Sulaiman. Ka abi Sulaiman itu seperti abi Sulaiman. Nah, jadi penulisan ka abi itu bisa kita buat lebih bagus dengan merapatkan ka dengan hamzah ini. Jadi begini dia kan. Nah, rapat itu ka dengan a. Baru muncul bi. Ka abi Sulaimana. Seperti Sulaimana ya. Seperti ayah Sulaiman. Ka Abi Hurairah. Seperti Abi Hurairah. Ya, kalau seperti Abi Lahab, ka Abi Lahabin. Oleh karena Lahab itu bertanwin. Ka Abi Lahabin. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian nomor 3, seperti mertua Zainab. Seperti mertua Zainab. Itu apa itu? Seperti mertua Zainab. Kata depannya ka. Ya, sama dengan ini. Mertua itu sama dengan abun. Dia termasuk 5 kata benda spesifik. Ingat, 5 kata benda spesifik itu apa? 5 kata benda spesifik itu abun, ayah. Kemudian ahun, saudara laki-laki. Kemudian hamun, mertua laki-laki. Kemudian famun, mulut. Terakhir zu, ya, pemilik. Zu itu pemilik. Jadi ini kata depannya sama dengan ini. Seperti ka, ya, ka. Kemudian mertua hamun. Dia majrur karena didahului oleh kata depan ka. Jadi kahami Zainab. Zainab itu tidak bertanwin, berarti Zainabah. Ka'abi Zainabah. Kahami Zainabah. Sambungkan saja nih. Ya, kahami Zainabah. Seperti mertua Zainab. Kalau seperti ayah Zainab, ka'abi Zainabah. Kalau seperti mertua Sulaiman, kahami Sulaimana. Iya kan? Kahami Sulaimana. Itu nomor 3. Nomor 4, seperti seorang direktur. Seperti itu ka. Ya, seperti ka. Seorang direktur, apa direktur? Mudir. Ya, seorang direktur itu mudir. Mudir. Oleh karena dihulai ka, maka ini mudirin. Ya, seorang direktur itu mudiran. Tapi kalau didahului oleh ka, dia harus tampil majrur. Kamudirin seperti seorang direktur. Nah, kalau kita rangkai mudir itu dengan kata sifat, seperti seorang direktur kaya, itu gimana itu? Kaya itu ghaniyun, berarti kamudirin ghaniin. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Ini mudirin, ini ghaniin. Tidak beralif lam, ya. Oke, nomor 5, milik direktur perusahaan itu. Jadi setelah kata depan milik, kita melihat ada 2 kata benda di situ. Ini direktur kata benda 1, ya. Perusahaan juga kata benda, jadi kata benda 2. Jadi ini merupakan kombinasi kata benda. Direktur itu apa? Direktur itu saya tulis di sini ya. Mudir, tulis dulu. Mudir. Nah, ini huruf akhir
kosongkan harokatnya. Perusahaan, apa perusahaan? Sudah pernah muncul perusahaan syarikatun. Ya, syarikatun sudah pernah muncul ini pada edisi sebelumnya. Syarikatun. Nah, kemudian itu, jadi kata sandangnya itu, di mana kata itu disematkan, ini KB1, ini KB2. Di KB2 ya, tidak boleh disematkan di KB1. Oleh karena KB1 itu tidak boleh bertanwin. Jadi kita sematkan di sini. Ya. Kemudian kata benda dua itu harus majrur, asyarikati. Ya. Kemudian ini didahului oleh mili. Mili itu apa? Mili itu li. Ya kan? Mili itu li. Nih, li. Li mudi. Oh, ini harus majrur dengan kasrah. Li mudiri syarikati. Li mudiri syarikati. Jadi artinya milik direktur perusahaan itu. Kalau kita rangkai asyarikah dengan kata sifat, misalnya besar, jadi perusahaannya besar, jadi prasakata depannya menjadi milik direktur perusahaan besar itu. Apa besar? Besar itu kabir. Ya, oleh karena asyarikah itu muannats dengan tamarbutah, maka kabir juga ngikutin ya. Jadi kata sifat itu mengikuti kata-kata sebelumnya. Jadi al-kabirati. Jadi limudiri syarikatil kabirati. Limudiri syarikati al-kabirati. Milik direktur perusahaan besar itu ya. Kemudian dengan nama Allah, Nama itu apa? Nama itu ismun. Ingat itu, nama itu ismun. Perlu dicatat bahwa huruf pertama dari kata ismun itu hamzah wasal. Hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Jadi kalau bacaan dimulai dari ini hamzah wasal ini, dia dibaca ismun. Tapi kalau ini didahului oleh huruf yang berharokat dia dibaca wasmun. Kalau bacaan dimulai dari hamzah wasal, dia dibaca ismun. Nah, tetapi kalau hamzah wasal itu dirangkai dengan huruf yang berharokat, maka dia dibaca wasmun. Ya. Kita sudah mengenal berapa kata itu yang diawali, yang huruf awalnya hamzah wasal, ismun lagi, ibnun ya. Ibnun juga begitu. Ismun, ibnun. Ya. Kemudian nama Allah ini Allah. Ini kata benda tak? Ini kata benda. Ini kata benda satu, kata benda dua. Ya, syarat yang harus dipenuhi, kata benda dua harus majrur. Ya, kemudian kata benda satu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi nama Allah itu ismullahi. Ismullahi atau ismillahi atau ismullahi. Harakat huruf akhir kata benda satu terbuka ya. Kemudian di depan ada dengan itu apa? Bi. Bi ini sambungan saja dengan ini. Jadi ini jadi majrur ya. Bismillahi. Jadi dengan nama Allah itu bismillahi. Tetapi dengan nama Allah yang ditemukan dalam Bismillahirrahmanirrahim ini justru dihilangkan ya. Ini dihilangkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan begini tulisannya. Bismillahi. Jadi perlu catat bahwa di sini ada hamzah wasal yang dihilangkan. Nah, mengapa itu bisa hilang? Nanti kita lihat ya. Bismillahi. Kemudian dengan pesawat itu apa? Sudah pernah muncul juga pesawat itu at-ta'irah. Beralif lam ya. At-ta'irah. At-ta'irah. Kalau dengan itu apa? Dengan itu bi. Jadi fungsi bi di sini sebagai atau untuk menunjukkan alat ya. Jadi ta'irah itu alat transportasi. Jadi dengan pesawat terbang ini bit-ta'irati ya. Ini sambungkan saja nih. Bit-ta'irati. Kalau dalam bahasa Inggris itu biplane, mirip dengan bi. Biplane. Bit-ta'irati. Dengan pesawat.
Kemudian nomor 8, untuk. Untuk itu apa? Untuk itu li. Hafalkan itu ya. Untuk itu li. Li itu mengandung makna untuk atau milik ya. Jadi untuk li, anak laki-laki itu waladun. Begitu kan? Waladun. Waladun. Kemudian pandai. Pandai itu kata sifat ya. Jadi ini anak laki-laki ini kata benda. Walad itu apa? Pandai itu kata sifat. Jadi prasa setelah kata depan untuk itu prasa kata benda satu. Kombinasi kata benda kata sifat. Jadi walad, kemudian pandai itu apa? Mahir. Walad itu mahir. 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 Kemudian itu kata senang itu kita sematkan di mana? Kita sematkan di kata benda ya. Ini kata benda, di kata sifat. Kita sematkan di sini al. Kemudian kata sifat itu harus patuh pada kata benda, harus selaras dengan kata benda, harus mengikuti kata benda dalam 4 hal ya. Yang pertama, kata bendanya beralif lam, maka kata sifatnya juga harus beralif lam. Kata bendanya majrur karena li, al-waladi, ini pun majrur, ngikutin ini ya. Ini tunggal, ini laki-laki, ini pun laki-laki. Jadi lil waladil mahiri. Hati-hati menyambungkan li dengan alif lam. Ingat dulu catatan itu ya, catatan 2. Coba lihat li kalau disambungkan dengan alif lam seperti ini, li disambungkan dengan alif lam. Langkah pertama apa? Langkah pertama ini hamzah wasal ini buang ini hamzah wasal ini. Jadi itu sama dengan li plus lam ya. Li plus lam. Jadi hamzah wasl harus dibuang. Kalau li itu disambungkan dengan hamzah wasl, baru sambungkan. Begini. Sambungkan. Jadi setelah dibuang hamzah wasl, sambungkan li dengan lam. Jadi lil waladil mahiri. Lil waladil mahiri. Jadi ini hasilnya lil, enggak ada lagi hamzah wasl di sini, baru lil waladil mahiri ya. Lil waladil mahiri. Lil waladil mahiri. Jadi hati-hati menyambungkan li dengan alif lam. Jadi ini alif sambung ini atau hamzah wasal ini harus hilang. Tidak boleh dipertahankan. Jadi coba lihat, li plus al itu tidak boleh li ini disambungkan dengan alif nih. Ya, baru muncul lagi tidak boleh. Tapi kalau bi ya, kalau bi plus al ya, ini bi-nya itu disambungkan ke sini. K juga begitu, sambungkan ke sini. Ya, K juga begitu disambungkan ke ta juga begitu ya. Jadi milik anak laki-laki yang pandai itu lil waladil mahiri. Demi subuh itu sama dengan demi bulan. Kalau demi bulan itu wal qamari, demi matahari wasyamsi, maka demi subuh wal fajri. Pakai alif lam ya. Wal fajri. Demi subuh itu wal fajri. Wal fajri. Wal fajri. Fajar itu semakna dengan subuh. Demi subuh ya. Wal fajri. Kemudian berikutnya nomor 10, milik mertua Maryam. Milik itu apa? Lihat nomor 5. Nomor 5 milik itu li, ya kan? Nih. Milik itu li. Milik itu li. Li. Mertua itu termasuk 5 kata benda spesifik ya. Dia majrur dengan ya, hami, marfu dengan waw, hamu, mansub dengan ya, hama. Ya. Coba lihat ini milik mertua Maryam, milik mertua Maryam. Jadi setelah milik itu mertua, berarti mertua itu harus majrur ya. Oleh karena milik itu kata depan. Ya, mertua dalam bentuk majrur itu hami. Hami, ya kan?
Hami, kemudian Maryam, ini harus majrur oleh karena ini kata benda satu, ini kata benda dua, ini kata benda satu. Kata benda satu harus majrur. Bentuk majrur dari Maryam itu Maryama, oleh karena dia termasuk kata benda ghairu munsharif, tidak bertanwin ya. Maryama, Maryama. Seperti dengan Zainab. Zainab itu Zainabah. Zainabah, ini Zainabah. Sulaiman juga Sulaimana, ya kan? Gak ada Sulaimani. Jadi sambungkan. Sambungkan. Jadi lihami Maryam. Milik mertua laki-laki Maryam. Kalau milik saudara laki-laki Maryam, li akhi Maryam. Juga kata benda spesifik. Al-asma'ul khamsah. Kalau milik ayah Maryam, li abi Maryam. Ya, li abi Maryam. Oke. Kemudian dalam rangka umrah, dalam rangka itu artinya untuk, ya, dia menunjukkan tujuan, ya, tujuan. Kita gunakan kata depan apa itu untuk menunjukkan tujuan? Kita gunakan ini kata depan li. Li ini bisa mengandung makna untuk, bisa mengandung makna milik, juga bisa mengandung makna dalam rangka. Dia menunjukkan tujuan. Nah, coba lihat umrah itu apa? Al-umrah. Alif lam ya. Al-umrah. Al-umrah. Nah, kemudian dalam rangka itu li. Coba lihat apa yang terjadi. Li diikuti oleh alif lam. Nah, hati-hati manakala li diikuti oleh alif lam seperti ini. Li diikuti oleh alif lam, ya. Li itu disambungkan dengan lam setelah hamzahnya ini dihilangkan. Jadi ini hilangkan ini. Setelah dihilangkan, baru li itu disambungkan dengan lam. Jadi lil umrati. Lil umrati. Dalam pelajaran sebelumnya, untuk atau demi atau dalam rangka menunaikan ibadah haji, lil haji. Lil haji, untuk haji. Untuk menunaikan ibadah haji. Kalau untuk menunaikan atau dalam rangka menunaikan ibadah umrah, itu lil umrati. Kemudian nomor 12, milik sekolah baru itu. Coba lihat rangkaian kata setelah kata depan, milik itu kata depan. Setelah kata depan itu ada dua kata. Sekolah itu kata benda ya. Sekolah itu kata benda. Baru itu kata apa? Kata sifat, bukan kata benda. Ya. Berarti perasa ini perasa kata benda kata sifat. Perasa kata benda satu. Kita tulis dulu sekolah. Madrasah. Coba lihat. Sekolah itu bertanwin atau beralif lam? Beralif lam. Oleh karena itu ya. Berarti al-madrasah. Al-madrasah. Kemudian sekolah itu letaknya, posisinya langsung setelah kata depan. Berarti dia harus majrur oleh kata depan. Al-madrasati. Nah, kemudian kata sifat itu tinggal menyesuaikan diri dengan al-madrasah. Ya. Baru itu jadid. Jadi kalau dia menyesuaikan diri dengan al-madrasah, ini perempuan, jadi baru juga perempuan. Jadidah. Jadidah ya. Jadidah. Begitu ya. Ini beralif lam, ini beralif lam. Al-jadidah, ini majrur, ini majrur juga. Al-jadidati. Kemudian milik, apa milik? Milik itu li. Milik itu li. Li itu mengandung berbagai makna. Bisa milik, bisa untuk, bisa milik, bisa untuk, bisa dalam rangka ya. Ya, ini li. Gimana itu? Hati-hati menyambungkan li dengan alif lam. Ini alif sambung ini atau hamzah wasal ini harus dihilangkan dulu. Ini harus dihilangkan. Setelah dihilangkan, baru lam ini disambungkan dengan li. Lil madrasatil jadidah ya. Jadi kalau kita ini kan tulisannya ini terlalu renggang ya. Jadi lil gitu kan? Lil madrasatil jadidah. Ya, jadidah ya, lil madrasatil jadidati.
Jadi milik sekolah baru itu lil madrasatil jadidati. Kemudian karena li itu juga bisa mengandung makna karena, ya. Coba hitung, li itu bisa mengandung makna milik, bisa mengandung makna bagi, peruntukan, ya. Bisa mengandung makna apa itu dalam rangka, ya. Li bisa juga mengandung makna karena, ya. Karena itu li. Perhatikan, karena itu li. Coba lihat rangkaian kata setelah li, dia terdiri dari 3 kata. Ini mencintai atau cinta. Ini kata benda abstrak ini. Kata benda abstrak, nanti kita pelajari itu insyaallah. Kemudian ini kata benda, anak perempuan ini dalam bahasa Arab 1 kata, ya, bint. Kalau dalam bahasa Indonesia 2 kata, bint, ya. Kemudian suan ini nama. Suan itu nama laki-laki atau nama perempuan? Dulu waktu kita membahas jenis kelamin, perempuan, ya. Perempuan ini, dia tidak bertanwin, termasuk ghairu munsharif. Suadu, ya, suadu. Dia termasuk nama yang ghairu munsharif. Kata benda nama ghairu munsharif. Mencintai itu apa? Mencintai itu hubba. Hub. Ya, hub, ya. Hub. Ya, hub, ya. Nah. Jadi coba kita rangkai dalam bahasa Arab, karena itu li, mencintai itu hub. Hub, ya, mencintai itu hub. Mencintai itu kata benda. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja, ya. Anak perempuan bint. Anak perempuan bint, ya. Bint. Kosongkan huruf akhir. Kemudian suad itu nama perempuan ghairu munsharif, ya. Suad. Coba lihat, ini kombinasi kata benda, kata benda, kata benda. Kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. Nah, jadi ini murakkab idhafiyun, berarti di sini ada angka sakti. Angka sakti. Jumlah kata benda yang ada dalam rangkaian itu sama dengan n. Berapa n-nya? 3. 1, 2, 3. Angka saktinya 3 dikurang 1, ya. 3 dikurang 1. Angka saktinya itu n min 1. Itu sama dengan 2. 2 itu disebut apa? Angka sakti. Angka sakti. Apa arti angka sakti? Angka sakti mengandung makna, oleh karena angka saktinya 2. 2 dari belakang itu harus majrur. 2 dari belakang harus majrur. 2 dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. 2 dari belakang itu apa? Kata benda 2, kata benda 3. Kata benda 3 suad, dia majrur dengan apa? Dia majrur dengan fathah. Oleh karena dia ghairu munsharif. Memang sengaja kita tampilkan ghairu munsharif di sini, ya. Lebih banyak ghairu munsharif. Sebagaimana ini Zainab, ya. Zainaba, Sulaimana, Ishaqa, Yaquba. Nah, itu semuanya ghairu munsharif. Belum lagi nama yang berakhir dengan anu, ya. Uthmanu, Uthmana, ya. Affanu, Affana, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ini juga majrur, 2 dari belakang majrur. Jadi bint itu majrur dengan kasrah, sedangkan suad itu majrur dengan fathah. Oleh karena apa? Oleh karena suad itu ghairu munsharif. Bin itu majrur dengan kasrah, oleh karena dia kata benda yang bertanwin. Asalnya bintun. Bintun itu bertanwin. Bintun, bintan, bintin, ya. Kemudian 2 dari depan, ini tidak boleh beralif lam, ini sudah tidak beralif lam, ini pun sudah tidak beralif lam. Kemudian kata benda 1 didahului oleh li, harful jar. Oleh karena itu dia majrur. Kemudian ini sambungkan. So ini nggak bisa dibiarkan. Oleh karena dia terdiri dari 1 kata. Dia tidak boleh dibiarkan terisolasi, ya. Ini harus disambungkan. Sambungkan. Sehingga terbentuklah ungkapan li hubbi binti suada. Li hubbi binti suada. Apa artinya? Karena mencintai anak perempuan Suad, ya. Anak perempuan Suad. 14. Pada pagi hari, coba lihat. Pada pagi hari, pada itu diikuti oleh keterangan waktu, ya.
Di edisi sebelumnya, edisi 41, contoh yang ditampilkan adalah pada malam hari. Pada malam hari bil laili. Kemudian pada siang hari bin nahari. Kalau pada pagi hari bis sabahi. Bis sabahi. Jadi kata depan yang digunakan itu bi. Bi ini juga mengandung makna pada. Jadi dia bisa digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Bis sabahi. Sabah itu pagi. Bis sabahi. Dia majrur. Kenapa majrur? Oleh karena bi. Majrurum bibi. Nah, contoh yang diberikan pada pelajaran sebelumnya pada edisi 40 itu pada siang hari. Pada siang hari bin nahari. Nahar itu siang ya. Bin nahari. Begini, bin nahari. Ya mari sama-sama kita hafalkan. Kita harus mau menghafal ya. Kemudian pada malam hari, malam itu lail, bil laili. Ya. Bil laili. Bil laili. Nah, pada pagi hari bis sabahi. Kalau sore apa? Sore itu masa. Jadi bil masai. Nah, kalau pada sore hari bil masai. Bil masai. Bil masai. Masai. Makanya selamat pagi, sabahul khair. Selamat sore, masaul khair dan sebagainya. Oke, yang terakhir. Dalam sebuah perjalanan panjang ke Bangkok. Ini prasakata depan yang terdiri dari berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Walaupun di situ ada 6 kata, tapi ini bukan kalimat ya. Itu bukan kalimat. Kalau itu kalimat, di situ pasti ada subjek, pasti ada predikat ya. Nah, itu bukan kalimat, itu masih prasa. Prasa yang awalnya itu kata depan, berarti prasa kata depan, ya, prasa kata depan, ya, prasa kata depan. Coba kita lihat perjalanan. Apa perjalanan? Sudah kita pelajari itu perjalanan. Ya, contoh yang disampaikan pada waktu itu, rihlatas syita. Rihlatas syita, perjalanan pada musim dingin, wasaib dan pada musim panas. Itu merupakan ilafi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Jadi perjalanan itu rihlah. Dia berakhir dengan tamarbutah. Berarti perjalanan itu dalam bahasa Arab perempuan. Jadi ini kata benda. Kata benda ya. Kemudian setelah kata benda ada kata sifat. Bagaimana perjalanan itu? Perjalanan itu pendek, panjang. Panjang itu apa? Panjang itu tawil. Tawil, tapi panjang itu harus selaras dengan kata benda. Kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya juga harus perempuan ya. Apa? Bentuk perempuan dari tawil, tawilah. Sengaja kita kosongkan harakat huruf akhir. Kemudian sebuah itu tanwin ya. Di mana kita sisipkan tanwin itu? Tanwin itu kita sisipkan di kata benda, ya kan? Kemudian kata sifat ngikutin, ya, kata benda. Kemudian coba lihat kata sebelum rihlah itu kata depan dalam itu fi, ya, dalam fi, ya, fi itu kata depan. Oleh karena itu kata benda setelahnya itu harus majrur. Fi rihlatin. Oh, ini ngikutin. Kalau ini rihlatin, ini tawilatin. Fi rihlatin tawilatin. Dalam sebuah perjalanan panjang ke Baghdad. Ke itu apa? Ke itu preposisi atau harful jar ila. Ila ke ya. Baghdad itu itu Baghdad, ibu kota Irak itu juga tidak bertanwin ya. Jadi bentuk marfu'nya Baghdadu, bentuk mansubnya Baghdada, bentuk majrurnya juga Baghdada. Jadi ila Baghdada. Jadi kalau ditanya mengapa rihlatin kok bukan rihlatun, kok bukan rihlatan? Ya, sebuah perjalanan itu bisa rihlatun, bisa rihlatin. Tapi kenapa yang dipakai itu rihlatin? Oleh karena ada fi.
Nah, jadi rihlah itu ini majrurun bi fi. Dia majrur oleh fi. Jadi fi itu punya kekuatan yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dihalangi, yang membuat kata benda setelahnya itu harus apa? Harus majrur. Nah, kemudian mengapa tawilatin? Kok bukan tawilatun? Panjang itu bisa tawilatun, bisa tawilatin, bisa tawilatun, bisa tawilatan. Oleh karena dia harus selaras dengan kata benda. Jadi kalau kata benda itu diikuti oleh kata sifat, maka kata benda itu juga punya kekuatan memaksa kata sifat setelahnya itu harus selaras dengan kata benda itu. Bahkan keselarasan itu bukan hanya dalam hal i'rab, tapi dalam 4 hal harus selaras. Perempuan. Ya, ini majrur, ini juga harus majrur. Kemudian ini tunggal. Ya. Ini tunggal. Jadi ini nakirah tidak beralif lam, ini pun tidak beralif lam. Kemudian baghdada itu mansub dengan majrur. Dia majrur dengan bil fathah. Kenapa dia majrur dengan fathah? Oleh karena baghdadu itu tidak boleh bertanwin. Itu kata benda nama tidak bertanwin. Kata benda nama tidak bertanwin itu majrur dengan fathah. Kalau ditanya lagi, apa yang membuatnya majrur? Kata depan ilah. Ilah kan kata depan, ya. Sehingga terbentuklah ungkapan fi rihlatin tawilatin ila Baghdad. Dalam sebuah perjalanan panjang menuju Baghdad. Nah, ini bisa kita buat sebagai judul dari sebuah cerita, ya. Dari sebuah makalah, dari sebuah cerita, artikel, ya. Kemudian terakhir ini jawaban dari PR edisi 40. PR edisi 40. Nah, di situ kita diminta menerjemahkan di langit yang biru, ya, di langit yang biru. Di itu preposition atau harful jar. Langit itu kata benda, ya. Langit itu kata benda. Biru itu kata sifat. Jadi ada kombinasi kata benda kata sifat. Nah, berarti kata sifat itu harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Kata langit itu sama, ya. Sama. Ya. Bertanwin, beralif lam ini, ya. As-sama. Dia berakhir dengan hamzah. As-sama. Ingat, sama itu perempuan. Sama itu perempuan, walaupun dia tidak berakhir dengan ta marbutah. Ini perempuan, ya. Oleh karena itu, kata sifatnya juga harus perempuan. Biru itu apa? Bentuk laki-laki biru, azraq. Bentuk perempuannya zarqa. Jadi as-sama az-zarqa. Az-zarqa. Ingat warna dasar itu. Warna dasar itu bentuk laki-lakinya mengacu pada pola af'alu, bentuk perempuannya mengacu pada pola fa'la'u, zarqa'u. Kemudian di depan ada kata depan fi, ya, yang membuat as-sama itu majrur. Kemudian az-zarqa juga harus mengikuti as-sama majrur. Sehingga terbentuklah perasa kata depan fis sama'iz zarqa'i, di langit yang biru. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillah cukup sekian. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada edisi 43. Ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.